sejahtera untuk kita semua, in omnibus caritas. Saya, Lanawati Eskepnes Mkep, dosen pengampu mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan di program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse Institut Kesehatan Zwaka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja bidang pengajaran untuk mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan dengan kode MK SINMP 614 dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan disajikan pada semester 3, serta diampu oleh tim yang terdiri dari 2 orang dosen pengampu. Mata kuliah ini membahas tentang integrasi dimensi psikososial dan budaya dalam praktik keperawatan holistik. Mahasiswa diajak untuk memahami konsep dasar psikososial, antropologi kesehatan, serta dampak globalisasi terhadap pelayanan keperawatan. Fokus utama mata kuliah ini adalah penerapan kerangka kerja Sunrise Model dari Madeline Leininger sebagai alat pengkajian budaya, serta penggunaan 3 strategi utama Kultur Care Leininger untuk merancang asuhan keperawatan peka budaya. Selain itu, mahasiswa dilatih menerapkan pendekatan transkultural pada berbagai tahap rentang kehidupan, serta membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis kritis untuk memecahkan konflik budaya dan dilema legal etik antara pengobatan tradisional dan modern. Mata kuliah ini dibentuk untuk mendukung CPL 1, sikap profesional, etik dan budaya, dan CPL 3, yaitu pemahaman ilmu keperawatan dan penerapan proses keperawatan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK disusun berjenjang berdasarkan taksonomi Bloom yang terdiri dari 9 CPMK. Di antaranya, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep psikososial dalam keperawatan. CPMK 2, mahasiswa mampu menetapkan rencana asuhan keperawatan psikososial. CPMK 3, mampu menguraikan konsep dasar antropologi kesehatan, globalisasi keperawatan, dan keperawatan transkultural. CPMK 4 mampu menjelaskan komponen Sunrise Model Leininger sebagai kerangka pengkajian budaya. CPMK 5 mampu mengadaptasi rencana asuhan keperawatan standar menjadi asuhan peka budaya menggunakan 3 strategi Kultur Care Leininger. CPMK 6 mampu menerapkan konsep transkultural pada masalah kesehatan reproduksi ibu dan anak. CPMK 7 mampu menentukan pendekatan budaya pada kelompok dewasa dan lansia dengan penyakit kronis dan terminal. CPMK 8 mampu memecahkan dilema etik legal dan konflik budaya antara pengobatan tradisional versus modern. Dan terakhir, CPMK 9 mampu mengadaptasi asuhan peka budaya dalam upaya promotif dan preventif kesehatan psikososial. Materi pembelajaran diberikan dalam 14 pertemuan tatap muka. Materi dibagi ke dalam 2 blok utama. Pertama, blok konsep psikososial. Kedua, blok keperawatan transkultural. Materi yang digunakan sebagai referensi utama dalam mata kuliah ini dirujuk dari para ahli transkultural nursing. Selain itu, pengajaran diintegrasikan dengan referensi muktakhir dari hasil riset etnografi dan keperawatan transkultural milik saya sendiri terkait kearifan lokal di Indonesia seperti studi adat Ipilah dan mitos kawin pada masa postpartum di kelompok adat suku Dayak Maanyam. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau luring sebanyak 16 minggu termasuk UTS dan UAS dengan bobot 2 SKS teori. Alokasi waktu per minggu terdiri dari 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 60 menit tugas terstruktur, dan 1 kali 60 menit belajar mandiri. Strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa, menggunakan kombinasi metode kuliah interaktif, discovery learning, case-based learning untuk memicu pemikiran kritis mahasiswa dalam menyelesaikan kasus klinis dan dilema budaya. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam kelas dirancang secara interaktif dan 2 arah untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Adapun bentuk interaksi yang saya terapkan di dalam kelas meliputi 1. Apersepsi dan pertanyaan pemateri, di mana saya
mengawali kelas dengan kuis singkat atau melempar isu budaya sehari-hari untuk mereview materi sebelumnya. Yang kedua, case-based discussion dalam kelompok kecil, di mana mahasiswa berdiskusi menganalisis skenario kasus nyata, sementara saya berperan sebagai fasilitator kelompok untuk membimbing alur berpikir mereka. Yang ketiga, umpan balik langsung, di mana saya sebagai dosen memberikan apresiasi, reinforcement, dan koreksi konstruktif saat perwakilan mahasiswa mempresentasikan hasil analisis kelompoknya di depan kelas. Sistem penilaian mata kuliah dilakukan secara transparan, terukur, dan objektif berbasis rubrik analitik yang mencakup evaluasi sumatif dan formatif. Adapun komposisi bobot penilaian sumatif terdiri dari 3 komponen, yaitu tugas terstruktur dengan persentase 30%, ujian tengah semester atau UTS berbasis computer based test sebanyak 50 soal dengan persentase 35%, dan ujian akhir semester atau UAS berbasis computer based test sebanyak 45 soal dengan persentase 35%. Untuk penilaian tugas terstruktur dialokasikan pada 2 tugas besar, yaitu tugas 1, menyusun rencana aspek budaya pada pertemuan 11 dengan bobot 15%, dan tugas 2, menyusun SLP dan brosur peka budaya pada pertemuan ke-10 dengan bobot 15%. Seluruh penilaian dilakukan secara objektif menggunakan rubrik analitik berdasarkan indikator penilaian yang telah disusun di atas. Selain itu, dilakukan pula evaluasi formatif pada pertemuan-pertemuan tertentu seperti pertemuan ke-10, ke-12, ke-13, dan ke-14 untuk memantau perkembangan pemahaman mahasiswa secara berkala menggunakan rubrik atau lembar observasi dan keaktifan diskusi. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran tatap muka pada pertemuan ke-11 untuk CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu mengadaptasi rencana asuhan keperawatan standar menjadi asuhan keperawatan peka budaya menggunakan strategi Culture Care Linear. Mari kita simak video pembelajaran tersebut. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Baik ya, kita hari ini akan masuk ke pertemuan yang ke-11 ya, tentang strategi Culture Care Linear dan adaptasi intervensi keperawatan peka budaya berdasarkan standar 3S, yaitu SDKI, SIKI, dan SLKI. Oke. Jadi kemarin kita sudah masuk ke pembelajaran yang ke-10 ya. Nah, hari ini kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi untuk kontrak kelas dan agenda hari ini, yang pertama, tujuan kelas hari ini itu adalah kita akan belajar supaya Anda sekalian bisa mengadaptasi rencana asuhan keperawatan standar. Jadi sudah tahu semua rencana asuhan keperawatan standar menjadi asuhan keperawatan peka budaya menggunakan strategi Culture Care Linear ya. Dan metode belajar hari itu ada 2. Yang pertama akan ada penyampaian materi dari saya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan case-based learning yang akan kita lihat nanti di pertengahan perkuliahan. Oke. Lalu apa saja materinya hari ini? Ada 3 materi utama. Yang pertama itu tentang kita akan belajar tentang strategi Culture Care Linear. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang intervensi keperawatan peka budaya berbasis 3 strategi Culture Care ini. Lalu yang ketiga adalah adaptasi intervensi keperawatan peka budaya berdasarkan standar SIKI dan SLKI di Indonesia. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan review dulu pembelajaran di pertemuan ke-10 kemarin. Oke, nah kemarin kita ada belajar tentang EMIK dan etik gitu ya. Nah sekarang, apakah ada yang masih ingat apa sih bedanya sudut pandang EMIK dan etik dalam keperawatan transkultural? Oke, ada yang mau menyampaikannya? Saya, Bu. Oke, silahkan deh. Kalau bedanya? Silahkan berdiri dulu deh. Iya, biar terlihat. Baik. Kalau menurut saya, Ibu, kalau EMI itu kepada pasien, kalau etik itu kita sebagai tenaga profesional atau sebagai tenaga perawat, Ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman.
Baik, terima kasih ya Mariam ya. Jadi tadi Mariam mengatakan bahwa kemarin kita belajar tentang sudut pandang emik, sudut pandang etik. Yang mana sudut pandang etik menurut Mariam tadi adalah sudut pandang dari pasien. Lalu yang etik dari sudut pandang dari perawat. Mari kita review ulang kembali ya. Jadi bedanya emik dan etik itu adalah apa yang kita anggap penting. Artinya apa yang dianggap oleh perawat atau medis itu penting, itu belum tentu oleh pasien itu dianggap penting. Itu adalah emik dan etik. Oke. Nah, ini adalah dasar sebelum kita masuk ke mempelajari tentang strategi culture care ya. Oke. Nah, sekarang mari lihat di slide di depan. Ada yang tahu tidak culture care itu apa dan apa saja prinsipnya? Sudah tahu? Belum. Oke, belum ada yang tahu? Apa itu culture care dan apa prinsipnya ya? Oke, mari kita cek dulu. Nah, mungkin Anda pernah melihat si ibu-ibu yang ada di depan itu ya. Pada pelajaran falsafah keperawatan, biasanya teori beliau ini muncul ya, teorinya tentang transkultural nursing gitu. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang transkultural nursing. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya culture care atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan culture care itu sendiri. Kita akan memahami ada beberapa kata kunci bahwa culture care itu artinya belajar ya, sebuah pembelajaran. Kita memaknai, kita mewarisi apa? Nilai dan keyakinan dan pola hidup, tapi sifatnya bisa subjektif, bisa juga objektif. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa membantu, mendukung, dan memfasilitasi individu itu untuk bisa mempertahankan kesejahteraannya, meningkatkan kondisi hidupnya, dan juga menghadapi penyakit ataupun kematian seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, mari kita lanjut ke intinya ya. Jadi tadi kita bicara bahwa culture care itu punya prinsip. Ya, punya prinsip. Nah, apa prinsipnya? Ternyata 3 konsep inti culture care itu ada 3. Ya, dia ada 3 konsep culture care ya. Konsep intinya yang kita pahami atau kita adopsi di keperawatan. Yang pertama, bahwa disampaikan bahwa bahwa budaya itu punya banyak beragam. Jadi, budaya itu tidak hanya satu. Semua yang ada di kelas ini punya budayanya masing-masing tidak? Punya. Contohnya seperti apa? Budaya menulis. Ada berbeda sama nggak kalian semua? Beda. Contohnya apa yang berbeda? Cara menulisnya. Lalu apa lagi biasanya berbeda? Tulisannya, mungkin ada yang cara nulisnya pulpennya baring gitu. Ada yang mungkin pulpen baring maksudnya pulpennya ada yang mungkin ada yang megang kayak gini ya. Jadi masing-masing punya cara. Lalu ada punya budaya kertas. Biasanya ada yang tulisannya jauh lebih bagus kalau di kertas A. Kalau di kertas B tulisannya kayak cacing lewat kayak gitu ya. Nah, ini sering terjadi. Nah, kita bisa melihat itu contoh budaya paling kecil yang bisa Anda temukan. Makanya di dalam 3 konsep inti culture care ini mereka sampaikan, para ahli itu menyampaikan bahwa budaya itu nggak pernah sama katanya ya. Maksudnya budaya itu beragam, bukan tidak pernah sama. Budaya itu beragam, tidak hanya satu orang. Di kelas ini tuh kalau kita kumpul-kumpul pasti budayamu tuh banyak banget. Tetapi menarik lagi, ada satu lagi, katanya budaya itu ternyata kalau dilihat kadangkala punya kesamaan atau kemiripan. Apa yang mirip maknanya? Ya, contohnya, kalau di misalkan budaya A, di budaya A disampaikan bahwa kalau misalkan pergi malam itu perempuan tidak boleh. Takutnya kalau di bahasa suku Dayak itu takutnya kapusunan kayak gitu ya. Lalu di Jawa misalkan ada juga larangan perempuan pergi ke malam hari. Takutnya misalkan kesurupan apa. Nah, ini mirip nggak? Mirip, intinya mirip, sama-sama perempuan itu nggak boleh keluar malam, takut ada hal-hal negatif yang menimpa dirinya. Nah, ini kenapa salah satu yang disampaikan bahwa asuhan budaya itu kadangkala punya kemiripan atau
keutamaan. Lalu yang ketiga itu adalah asuhan keperawatan itu harusnya selaras. Selaras itu berarti sejalan, bukan sama ya. Selaras itu artinya sejalan dengan pola kehidupan dan nilai-nilai budaya pasien. Kita kasih contoh. Kalau kamu mau mengajarkan orang suku Banjar makan sehat supaya tidak hipertensi, lalu salah satu misalkan rekomendasi medisnya sayurnya adalah sayur yang misalkan seratnya tinggi. Contoh sayur disampaikan di teori asparagus. Lalu kau mau memberikan edukasi itu kepada orang Banjar, orang Dayak. Kira-kira apakah kau akan sarankan asparagus? Kenapa tidak? Iya mahal. Habis itu ada nggak asparagus di desa? Misalkan di Belitung situ, ya kalau mereka ke pasar misalkan mewah supermarket mungkin ada gitu ya. Tapi kalau misalkan di Basiri, pasar tradisionalnya ada nggak kira-kira? Ya, kalaupun mau harus itu kan butuh biaya untuk mencarinya. Nah ini makanya salah satu konsep inti kultur care harus selaras dengan pola kehidupan ya masyarakat. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kita bicara tentang kultur care. Ada 3 prinsipnya tadi ya. Bagaimana caranya mengaplikasikan teori ini ke dalam keperawatan? Strategi pertama kultur care manager itu adalah pertahankan. Nah, pertahankan itu apa sih? Ngapain sih kita di situ? Jadi perawat di sana tindakan kita adalah membantu pasien, ngapain? Mempertahankan praktik kesehatan budaya mereka yang sudah mereka akrab dengan itu. Nah, kapan boleh kita pertahankan? Kapan boleh ketika budaya itu tidak membahayakan, bahkan bisa mendukung orang itu untuk kan kalau di Dayak itu sering kan pakai jimat, pakai apa, Banjar juga kan. Nah, misalkan pasien tuh nggak mau sama sekali melepas jimatnya saat berada dirawat di rumah sakit. Kalau ada jimat itu rasanya tenang hatinya. Apakah harus kita apa namanya bahasa Banjar itu sariki atau kita tolak gitu jimat itu harus nggak? Kenapa tidak? Tidak membahayakan. Wong jimat aja kecuali jimatnya diminum, di apa. Nah ini baru. Tapi ini kan cuma dipakai dan tidak mengganggu pasiennya, cuma sakit misalkan mungkin diare atau apa dan membawa jimat karena dia lebih tenang pakai itu, ya nggak ada masalah. Jadi ini adalah boleh nggak dipertahankan? Boleh. Itu prinsip pertama di perawatan transkultural. Lalu prinsip yang kedua, akomodasi. Kita akomodasi, ya kita akan akomodasi kultur itu kapan begitu. Nah, yang pertama adalah tujuan akomodasi atau negosiasi itu kita harus tahu dulu untuk apa. Jadi, yang pertama ini adalah kita menyesuaikan asuhan medis atau asuhan yang harus didapatkan pasien secara profesional agar dia bisa berjalan beriringan dengan tradisi budaya pasien secara aman. Jadi kita nggak suruh dia jangan pakai itu gitu atau jangan makan itu, tetapi kita akomodasi atau kita negosiasi supaya dia bisa berjalan tetap beriringan. Kita nggak buang, tapi juga tidak kita tolak kayak gitu ya, atau kita tidak terima, kita pertahankan aja padahal berbahaya gitu misalkan. Nah, contohnya gimana? Misalkan kapan hal ini bisa dikerjakan. Jadi ketika budaya pasien tadi sedikit bertentangan atau tidak optimal, tetapi nah ini kuncinya ya, bedanya akomodasi dengan nanti yang rekonstruksi, tetapi masih bisa dicari jalan tengah. Artinya masih ada opsi lain itu, oke ya. Contohnya seperti apa? Contohnya pasien, misalkan ada satu pasien muslim misalkan, pasiennya harus minum obat jam 3 sore, tetapi jam itu adalah jam sholat begitu. Nah, perawat sebenarnya bisa negosiasi apakah minum obatnya mau dimajukan 10 menit sebelumnya, 5 menit sebelum sholat, atau mungkin setelah 5 menit setelah sholatnya. Kalau pasien di jam itu dia harusnya minum obat, seperti itu contohnya. Prinsip yang terakhir adalah
rekonstruksi atau kita ubah polanya, benar-benar kita ubah. Jadi tidak ada sama sekali kita terima ataupun kita akomodasi. Nah, kapan kita buat apa kita mengubah ini? Kita membantu pasien mengubah kebiasaan atau gaya hidup yang berbahaya bagi kesehatannya. Tapi mengubahnya bagaimana, Bu? Kami paksa kah pasiennya? Tidak ya. Jadi mengubahnya tetap secara aman dan support ya. Jadi kapan budaya ini bisa kita rubah? Kalau budayanya benar-benar membahayakan pasien dan gitu ya, atau membahayakan jiwa pasien, keselamatan pasien. Dan ini tadi bedanya sama yang pertama tadi. Tidak ada jalan tengah ya. Kalau akomodasi tadi ada jalan tengah? Ada. Kalau rekonstruksi tidak ada jalan tengah. Nah, sampai sini ya, bisa dipahami? Oke. Sekarang gimana caranya mengadaptasi intervensi ini ya, intervensi ASKEP standar. ASKEP standar itu yang SDKI, SIKI yang kita punya menjadi ASKEP peka budaya menggunakan strategi kultur care Leninger ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang adaptasi, kamu pasti tahu yang namanya prinsip intervensi di SIKI ya. Ada berapa? Ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, kalau kita menerapkan tiga strategi ini dalam SIKI, maka cara kita menjembataninya sebenarnya ada kuncinya pada subintervensi 4 ini tadi. Ya, subintervensi ini. Jadi bukan kita bikin diagnosis baru gitu, enggak, tapi di subintervensi ini. Nanti ada di observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi yang sudah ada dasarnya di setiap intervensi itu. Nah, contoh, kita ambil contoh. Contohnya diagnosis ketidakpatuhan ataupun diagnosis defisit pengetahuan. Kita lihat bagaimana caranya, Bu, gitu ya. Nah, sekarang kita contohkan, kalau kamu ingin mempertahankan budaya itu, maka kita ambil ya, konsepnya begini, cara pikirnya begini. Ambil tindakan SIKI yang mendukung, contohnya edukasi kesehatan SIKI-nya. Lalu kita jembatani fokusnya tuh pada tindakan observasi dan terapeutik. Kalau kita untuk misalkan contoh tindakan SIKI-nya intervensi edukasi kesehatan, cara kita supaya SIKI itu bisa peka budaya atau menggunakan 3 prinsip kultur Leninger tadi, ya kita jembatannya dengan subintervensi pada observasi dan terapeutik. Nah, sekarang kita akan masuk ke kasus ya. Kita akan belajar tentang kasus yang membutuhkan kultur care. Baik, di depan Anda atau di slide ini kita akan melihat ada satu kasus tentang Nona A. Jadi kasus ini sebenarnya diambil dari riset saya dan tim ya di kelompok adat suku Dayak Maanyan. Jadi saya dan tim ini mempelajari tentang adat Ipilah yang ada di suku Dayak Maanyan. Nona A ini adalah seorang perempuan suku Dayak Maanyan. Dia kebetulan hamil di luar nikah. Nah, di dalam suku Dayak Maanyan, hamil di luar nikah itu adalah perbuatan tabu dan tidak layak secara moral. Sehingga dia dipercaya bisa membuat malapetaka. Sehingga dia harus mengikuti sanksi adat. Ya. Nah, sanksi adatnya ini yang menarik. Sanksi adatnya itu adalah adat Ipilah namanya. Ipilah itu apaan? Yang tidak menikah tadi, yang sedang hamil, itu harus mengakui kehamilannya melewati prosesi adat. Mengakuinya apa? Mengakuinya itu mengakui kehamilannya ini tadi. Setelah dia mengakui, maka bagi adat, dia sudah menyelesaikan tanggung jawab moralnya. Nah, menariknya yang mana? Menariknya di pelaksanaannya. Di pelaksanaan adat Ipilah ini ternyata, perempuan ini harus mengaku sendiri dulu. Ya, kalau nggak ada pasangan laki-lakinya itu ya sendiri dulu, mengaku di tengah, di depan forum. Forum itu artinya semua orang diundang untuk menyaksikan dia mengaku siapa yang menghamilinya dan berapa lama sudah kehamilannya. Selain dia dipaksa harus mengaku siapa laki-laki itu, nah proses ini harus dilakukan pada trimester pertama. Ibu hamil banyak keluhan enggak? Banyak. Di trimester pertama pula gitu ya. Jadi trimester pertama, saat proses ini tidak ada pendampingan dari kesehatan sama sekali karena adat merasa ya udah ini memang harus
dilakukan oleh adat tanpa campur tangan dari kesehatan. Itu bagi mereka hukum adatnya. Lalu setelah pelaksanaan itu selesai, ya, si perempuan akan mendapatkan stigma. Namanya yang perempuan disebut ngampang, yang anaknya akan disebut anak ampang. Dan ini akan berlaku seumur hidup dari si ibu dan anak ini. Nah, kita akan diskusikan ini nanti. Menurut kalian nanti ini seperti apa? Kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi tadi saya udah sampaikan bahwa ada 2 kasus ya yang akan kalian diskusikan. Nah, silakan nanti pilih dari 2 kasus tersebut mana yang mau kalian analisis. Setelah itu, lakukan diskusi dalam kelompok kecil. Silakan nanti diskusinya dalam kelompok kecil. Boleh satu baris ya berdiskusi. Lalu analisis mana praktik yang beresiko, mana praktik yang positif. Lalu tentukan strategi kultur care, Leninger ya, yang mana yang akan Anda terapkan. Setelah kalian selesai berdiskusi, saya kasih waktu 15 menit berdiskusi, lalu nanti satu perwakilan kelompok menyampaikan di depan kelas. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan posisikan masing-masing duduknya. Saya akan mau dipilih tindakan yang mana ya. Baik. Baik. Sudah selesai berdiskusinya? Waktunya sudah habis. Oke, mari salah satu dari kelompok perwakilan siapa yang mau maju? Dari kelompok Diang ya. Baik, silakan Diang. Maju ke depan untuk menyampaikan. Oke. Silakan. Iya. Dalam teknik perawatannya kami mengambil kultural dan spasial. Dan itu kami tetap mempertahankan karena budaya beliau ini sudah menjadi adat budaya tersebut. Jadi antara sosial itu sudah ditegaskan bahwa tidak ada panggil di luar. Baik. Terima kasih Diang dan kelompoknya, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Baik. Oke, kita lihat tadi ya. Luar biasa ya, dari jawabannya adalah kami memilih mempertahankan Ibu. Baik ya, tadi kelompok memilih mempertahankan, tapi ada beberapa poin memang ya, memang meskipun kelompok tadi mempertahankan, saya tetap menyarankan nanti kelompok setelah ini tuh menganalisis kembali tentang adat ini dan bagaimana adatnya dilaksanakan. Karena tujuannya bagus, tetapi ada beberapa poin negatif yang dilakukan oleh adat ini, biasanya contohnya dilakukan pada ibu hamil trimester pertama tanpa pendampingan dan ada stigma setelah itu yang memungkinkan gangguan psikologi, sehingga akan jauh lebih baik jika nanti misalkan selain dipertahankan harus diapain kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kalau begitu kita sampai ke slide terakhir, yaitu tentang tugas terstruktur. Jadi adik-adik sekalian, setelah kelas ini selesai, ya saya meminta kalian semua untuk menganalisis kembali, mendalami kembali materi yang kita sudah pelajari tentang mengadaptasinya kepada ya asuhan keperawatan dengan mengerjakan tugas. Ya, nanti ada tugas terstruktur. Selengkapnya tugas ini bisa kalian lihat di RTS ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, nah, terakhir. Ada pertanyaan? Cukup? Ada sudah angguk-angguk, berarti udah cukup ini ya. Sudah terlalu banyak informasi yang masuk kata Ade ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Berarti kita tutup kelas kita dengan doa ya. Demikian video pembelajaran unjuk kerja bidang pengajaran. Saya, Ranawati Asepnes MKep, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera in omnibus caritas.